Halo Seri People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang Indonesia masa kerajaan Islam. Nah, kali ini kita akan masuk ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, akan kita bahas adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu kerajaan atau Kesultanan Perlak. Nah, yang pertama itu adalah dari letak kerajaannya. Oke. Nah, kerajaan Perlak ini sendiri terletak berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh Timur, yaitu di wilayah Perlak. Wilayah Perlak yang merupakan salah satu kota di wilayah Aceh Timur. Nah, kerajaan ini berdiri pada abad ke-9 yaitu pada tahun 840 sampai dengan 1292 Masehi. Nah, berarti umurnya cukup panjang ya. Nah, kerajaan Perlak ini sendiri merupakan wilayah penghasil kayu perlak. Nah, kayu perlak ini adalah kayu yang digunakan untuk pembuatan kapal. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi wilayah Perlak ini memang penghasil kayu perlak yang digunakan untuk sebagai bahan baku utama membuat kapal. Oke, kita lanjut ke kehidupan politiknya ya. Kehidupan politik. Nah, kehidupan politik yang pertama adalah Sultan pertama nih, yaitu Sultan Alauddin Syekh Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz. Harusnya Maulana ya. Maulana Abdul Aziz Shah. Nah, Sultan pertamanya ini merupakan atau beraliran Syiah. Nah, ini penting karena nanti akan terjadi konflik antara aliran Syiah dan aliran Sunni ya. Kemudian, pada masa pemerintahan Sultan ketiga, yaitu Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbasiyah. Kayak terus dulu ya. Sultan Alauddin, harusnya Syed, Syed Maulana Abbasiyah. Nah, ketika pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbasiyah ini aliran Sunni masuk ke Perlak. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbasiyah ini sering terjadi perang saudara sering terjadi
perang saudara antara aliran Sunni dan aliran Syiah. Aliran Sunni dan Syiah. Oke. Nah, kemudian pada tahun 956, oke kita lanjut ke sini ya. Nah, sini aja. Tahun 956 Masehi, Perlak kemudian dibagi kedua karena memang konflik antara aliran Sunni dan Syiah itu terus berlanjut. Akhirnya Perlak dibagi dua. Yang pertama itu ada Perlak pesisir. Nah, untuk Perlak pesisir ini beraliran Syiah yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Shah. Maulana Syed, kebalik ya harusnya, Sultan Alauddin Syed Maulana. Syed Maulana Shah. Nah, kemudian yang kedua ada Perlak pedalaman. Nah, kalau Perlak pedalaman ini adalah atau dipimpin oleh beraliran Sunni yang dipimpin oleh Sultan Mahdun Alauddin Malik Ibrahim. Oke, namanya agak panjang ya. Ibrahim Shah Jahan Berdaulat. Oke. Jadi Perlak pesisir itu beraliran Syiah dan Perlak pedalaman beraliran Sunni. Kalau dari sini, dari letaknya saja kita bisa simpulkan bahwa untuk Perlak pesisir atau yang beraliran Syiah ini mereka ekonominya itu ditopang dengan perdagangan. Sementara Perlak pedalaman atau Sunni itu ekonominya ditopang oleh pertanian. Oke. Kemudian pada Sultan ke-17 menikahkan putrinya dengan Raja Kerajaan Samudapasa yaitu Sultan Malik al-Saleh, dan kemudian Perlak dan Samudapasa bersatu. Oke. Tulis ya, Sultan ke-17 menikahkan putrinya dengan Sultan Malik al-Saleh kemudian Perlak dan Samudapasa bersatu. Nah, Sultan Malik al-Saleh ini merupakan sultan dari Kerajaan Samudapasa. Untuk itu, keduanya akhirnya bersatu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke kehidupan ekonomi.
kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi dari Kerajaan Perlak ini, masyarakat Kerajaan Perlak, itu ditopang oleh perdagangan karena memang letaknya ada Perlak yang terletak di pesisir. Kemudian pertanian untuk masyarakat di Perlak pedalaman, dan yang terakhir adalah pelayaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosialnya ini di Kerajaan Perlak itu sering terjadi perkawinan campuran antara pedagang. Nah, pedagangnya ini adalah para pedagang yang berasal dari Gujarat, kemudian Arab, dan Persia, dengan wanita-wanita pribumi. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk menyebarkan agama Islam, karena memang salah satu saluran penyebaran agama Islam adalah melalui perkawinan ya, agama Islam, dan juga mengembangkan perdagangan. Nah, kenapa mengembangkan perdagangan? Mengembangkan perdagangan. Nah, kenapa mengembangkan perdagangan? Karena ketika mereka memiliki atau menikah dengan pribumi lokal, otomatis kedudukan mereka semakin baik di masyarakat gitu ya. Jadi itu juga akan mensukseskan perdagangan yang dilakukan. Oke. Halo Serai People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kerajaan selanjutnya, kerajaan kedua yang akan kita bahas. Nah, kerajaan kedua adalah Kesultanan Samudra Pasai. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak kerajaannya. Nah, Kerajaan Samudra Pasai, seperti yang kita kenal, itu terletak di wilayah Sumatera, tepatnya di Aceh. Nah, untuk letak persisnya itu berada di Kabupaten di wilayah Lok Semawe di pesisir utara Sumatera. Nah, dari pesisir utara Sumatera berarti kita sudah tahu bahwa ini salah satu kerajaan maritim karena memang dia berada di jalur perdagangan internasional. Oke, kemudian kita akan masuk ke kehidupan politik. Kehidupan politik. Nah, yang pertama nih kita akan bahas pendirinya. Oke, pendirinya yaitu adalah Nizamuddin Al-Kamil.
Al-Kamil, yaitu seorang angkatan laut Mesir yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai ini pada 1267 Masehi. Oke, yang kedua itu pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Saleh. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Saleh ini, kerajaan Samudra Pasai itu mencapai puncak kejayaan. Nah, kenapa dia bisa disebut mencapai masa puncak kejayaan? Karena berhasil menguasai Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini adalah salah satu jalur perdagangan internasional yang komoditas utama yang diperdagangkan di jalur ini adalah lada, rempah-rempah lada ya. Dan pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Saleh, kerajaan Samudra Pasai ini mengekspor sutra dan juga kapur barus. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, ini kakak tulis adalah sultan-sultan yang memiliki ciri khas tersendiri pada masa pemerintahannya ya. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Mahmud Malik al-Zahir. Sultan Mahmud Malik al-Zahir. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik al-Zahir, kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan dagang yang maju. Selain itu, komoditas utamanya tetap lada. Komoditas utamanya adalah lada, kemudian juga banyak dijumpai barang-barang dari Cina. Berarti sudah ada mulai komunikasi dengan wilayah Cina ya. Barang-barang dari Cina. Oke, kemudian yang keempat itu adalah masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin. Zain al-Abidin. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan yang mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai melemah. Nah, ketika kerajaan Samudra Pasai melemah, ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mugyat Syah dari kerajaan Aceh untuk mengambil alih kekuasaan. Dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mugyat
Mughayat Shah yang berasal dari Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengambil kekuasaan. Akibatnya, pada tahun 1524 Masehi, kemudian Samudra Pasai bergabung dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, jadi tadinya Kerajaan Perlak ini bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Samudra Pasai itu juga bergabung dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi mereka saling berhubungan ya. Oke, kita lanjut ke kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonominya ditopang oleh perdagangan, kemudian oleh ekspor lada, dan yang terakhir adalah oleh pelayaran. Nah, lanjut ke kehidupan sosial budaya. Nah, untuk kehidupan sosial budaya, segala bidang dalam kehidupan masyarakat seperti bahasa, tradisi, lalu upacara kelahiran, upacara kematian, dan perkawinan adalah dengan budaya Islam. Bidang kehidupan menggunakan budaya Islam, kemudian kehidupan budayanya yaitu adalah menghasilkan kitab Sulalatus Salatin. Ini pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Saleh. Budaya Islam. Halo Sere People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kerajaan selanjutnya, kerajaan ketiga yang akan kita bahas adalah Kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam. Oke, kita bahas dari letaknya ya. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam ini terletak di Pulau Sumatera bagian utara maksudnya ya. Pulau Sumatera bagian utara yang dilalui oleh
jalur perdagangan internasional yang menuju ke Selat Malaka. Oke, selanjutnya kehidupan politik. Nah, kehidupan politiknya pertama akan kita bahas yaitu adalah Sultan Ali Mugyad Shah yang merupakan pendiri dari kerajaan Aceh Darussalam. Nah, awalnya merupakan atau wilayah kerajaan kerajaan Aceh ini merupakan wilayah kerajaan Lamuri, kemudian berhasil menundukkan beberapa wilayah. Jadi kerajaan Lamur ini ditundukkan dan berhasil juga menundukkan wilayah-wilayah lain. Wilayah lain seperti wilayah Daya, Pedir, kemudian Lidie, lalu Nakur, dan yang terakhir adalah wilayah dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, Sultan Ali Mugyad Shah ini merebut wilayah Samudra Pasai ketika saat itu Samudra Pasai melemah kekuatannya karena diserang oleh Portugis ya. Nah, kemudian kita masuk ke kejayaannya nih. Masa kejayaannya itu adalah pada masa pemerintahan harusnya Sultan Iskandar Muda ya. Sultan Malik Saleh itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Nah, ditandai dengan yang pertama, dia berkuasa atas perdagangan dan juga jalur perdagangan di Selat Malaka. Kemudian dia juga menjadi bandar transit di Selat Malaka yang menghubungkan pedagang Islam dan pedagang Barat. Nah, selanjutnya juga melakukan ekspansi besar-besaran
ekspansi besaran ke wilayah Sumatera dan Semenanjung Malai. Semenanjung Malai. Bahkan Kerajaan Aceh Darussalam ini berhasil menaklukkan wilayah Johor. Oke, lanjut, dia menolak kedatangan EIC atau East India Company, perusahaan dagang milik Inggris, dan juga Verenigde Oost-Indische Company, perusahaan perdagangan milik Belanda, untuk membeli lada dari wilayah Aceh. Kemudian dia juga berhasil menaklukkan wilayah Aru, kemudian Pahang, Kedah, kemudian wilayah Perak, dan juga Indragiri. Oke, kita lanjut ke kehidupan ekonomi ya. Nah, kehidupan ekonominya ini ditopang oleh perdagangan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, komoditas utamanya adalah lada dan juga timah. Nah, inilah yang membedakan antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Samurapasai dan juga Kerajaan Perlak. Pada Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samurapasai, yang menjadi komoditas utamanya adalah biasanya rempah-rempah ya. Nah, kalau di wilayah Aceh Darussalam, komoditas utamanya adalah lada dan timah. Kemudian juga ekonominya ditopang oleh pelayaran karena dia memang lokasinya strategis gitu di jalur perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Nah, pada kehidupan sosialnya di Kerajaan Aceh Darussalam, ini terdapat dua ahli tasawuf. Yang pertama adalah Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Samantri. Asamat Rani ya. Kemudian yang kedua adalah Syekh Ibrahim Ash-Syamsi. Oke. Nah, kalau misalkan kita gambarkan nih letak dari Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra-Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Oke, kita gambar dulu wilayah,
Nah, kalau digambarkan kan wilayah Pulau Sumatera ini seperti ini ya. Nah, untuk Kerajaan Perlak dia berada di sini nih. Nah, ini merupakan wilayah Kerajaan Perlak. Kemudian sebelah sini itu letak Kerajaan Samudra Pasai. Nah, barulah sebelah sini merupakan letak dari Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini setidaknya kalian ada bayangan ya letak dari Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam di wilayah Aceh Sumatera. Halo Sere People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kerajaan keempat yang akan kita bahas yaitu adalah Kesultanan Demak. Sorry. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah letak kerajaannya. Oke, kerajaan Demak ini terletak di Kampung Bintoro. Kampung Bintoro di wilayah Demak, Jawa Tengah. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke kehidupan. Oke. Kita masuk ke section berikutnya aja ya, atau ke wilayah sini biar bersatu. Nah, kehidupan politik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Raden Fatah. Nah, sebagai sultan pertama dan juga pendiri dari Kerajaan Demak. Nah, awalnya Kerajaan Demak ini didirikan oleh persekutuan pedagang Islam yang berada di pantai utara Jawa yang dipimpin oleh Raden Fatah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pada masa pemerintahan Pati Unus. Nah, pada masa pemerintahan Pati Unus, ia menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Kerajaan maritim yang besar. Kemudian pada masa pemerintahan Pati Unus juga beberapa kali menyerang Portugis di Malaka. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa pemerintahan
Trenggana. Nah, pada masa pemerintahan Trenggana, Kesultanan Demak ini menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian yang kedua, dia berhasil menguasai wilayah Sunda Kelapa. Nah, ini kemudian nanti akan berhubungan dengan pembentukan dari kerajaan atau Kesultanan Banten ya. Kemudian Pasundan, lalu Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, kemudian wilayah Pasuruan, lalu Kediri, Malang, dan juga wilayah Blambangan. Banyak juga ya, dia berhasil menguasainya. Kemudian pada masa pemerintahan Trenggana juga, Kesultanan Banten ini mengalami kemunduran dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang oleh Jaka Tingkir. Nah, mengalami kemunduran. Dan dipindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Pajang oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Wijaya. Oke. Kita masuk ke kehidupan ekonominya ya. Kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonominya ini ditopang oleh sistem atau pelayaran dan perdagangan. Nah, karena memang kerajaan Demak ini merupakan kerajaan agraris maritim. Kemudian selanjutnya juga dia melakukan ekspor, yaitu adalah ekspor beras, lilin, dan madu. Kemudian kehidupan sosial budaya. Nah, masyarakat di Kerajaan Demak itu norma-normanya atau mereka taat terhadap hukum Islam karena memang pemerintah menerapkan atau menggunakan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa
dan juga merupakan tempat berkumpulnya Wali Songo. Nah, kemudian di Kerajaan Demak juga terdapat upacara atau perayaan sekaten yang bertujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga peninggalan yang masih ada sampai sekarang adalah berdirinya Masjid Agung Demak. Halo Sere People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah kerajaan kelima, yaitu adalah Kerajaan Mataram Islam. Nah, sebelumnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha ada juga kerajaan Mataram ya. Nah, untuk membedakannya, untuk kerajaan Mataram pada masa Hindu-Buddha itu disebut Mataram kuno, dan pada masa kerajaan Islam disebut Mataram Islam. Nah, pada masa kerajaan Mataram Islam ini, setelah runtuhnya kerajaan Demak, pusat pemerintahan Nah, setelah runtuhnya Demak, kemudian Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Nah, namun ini tidak berjalan lama, tidak berjalan lama, karena saat itu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh para bupati di pesisir kerajaan Mataram Islam itu ya, atau di pesisir kerajaan Pajang. Nah, kemudian kerajaan ini runtuh, akhirnya berdirilah kerajaan Mataram Islam yang diperintah oleh Sutawijaya. Jadi memang ada hubungannya dengan runtuhnya kerajaan Demak. Mataram Islam berarti didirikan oleh Sutawijaya. Selanjutnya kita akan masuk ke letak kerajaan. Nah, letak kerajaannya ini ada di wilayah Kota Gede atau biasa disebut juga sebagai Pasar Gede di Jawa Tengah Selatan. Kalau sekarang dekat dengan Yogyakarta gitu ya, biar kita lebih bisa membayangkan letaknya di mana. Lanjut kita masuk ke kehidupan politik. Nah, untuk kehidupan politiknya kita mulai dari raja yang paling terkenal nih. Raja yang paling terkenal adalah Mas Rangsang atau biasa kita kenal dengan Sultan Agung. Nah, biasanya kalau Mataram Islam ini yang keluar adalah masa pemerintahannya Sultan Agung ya. Nah, pada masa ini Mas Rangsana atau Sultan Agung merupakan Raja Mataram Islam pertama yang bergelar Sultan. Raja pertama yang bergelar Sultan. Kemudian
Mataram mencapai puncak kejayaannya memang pada masa Sultan Agung, pada masa Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai dengan 1645 ini puncak kejayaan. Kemudian lanjut, Sultan Agung ini memiliki tujuan untuk mempersatukan Pulau Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Mempersatukan seluruh kerajaan di Pulau Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Yang saat itu berada di Batavia. Nah, untuk melancarkan aksinya, ia melakukan penyerangan terhadap Belanda di Batavia yang dilakukan 2 kali ini, yaitu pada tahun 1628 dan juga 1629 Masehi. Namun memang keduanya ini mengalami kegagalan ya. Nah, biasanya yang sering muncul itu adalah soal tentang penyerangan Sultan Agung terhadap Batavia terhadap Belanda di Batavia. Oke, lanjut kita ke masa pemerintahan Pakubuwana III ya. Nah, kenapa kita langsung ke Pakubuwana III? Karena di sini ada hal penting yang mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara people nih. Pada masa Pakubuwana III, ia membagi wilayah Mataram menjadi 2. Membagi Mataram menjadi 2 bagian melalui yang namanya adalah Perjanjian Giyanti. Nah, yang dilaksanakan pada 13 Februari 1755. Dalam perjanjian Giyanti ini kan Mataram dibagi 2. Nah, dibagi 2-nya yang pertama ada Kesultanan Ngayogyakarta. Nggak cukup ya. Nah, Kesultanan Ngayogyakarta ini berada di sebelah barat dan dipimpin oleh Hamengkubuwono I. Nah, kemudian yang kedua adalah Kesultanan Surakarta. Nah, Kesultanan Surakarta ini berada di wilayah timur dan dipimpin oleh Pakubuwana III. Nah, makanya kenapa sekarang Kesultanan Yogyakarta dengan Kesultanan Surakarta ini pisah gitu ya, berbeda, karena memang pada masa pemerintahan Pakubuwana III melalui perjanjian Giyanti mereka dibagi menjadi 2. Nah, kemudian setelah itu Kesultanan Surakarta juga dibagi menjadi 2 lagi nih. Kesultanan Surakarta dibagi menjadi 2 lagi berdasarkan perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga. Nah, perjanjian Salatiga ini dilakukan pada 17 Maret
1757. Nah, pembagiannya seperti ini. Wilayah utara dipimpin oleh Mangkunegoro I. Utara dipimpin oleh Mangkunegoro I. Dan kerajaannya adalah Kesultanan Mangkunegaran. Kesultanan Mangkunegaran. Kemudian yang kedua yaitu wilayah selatan. Ini dipimpin oleh Pakubuwono III. Dan disebut sebagai Kesultanan Surakarta. Oke, kita tandai dulu ya. Utara oleh Mangkunegara I dan selatan oleh Pakubuwono III. Oke, kita masuk ke kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonominya, Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan agraris. Otomatis ekonominya ditopang oleh pertanian. Kemudian juga merupakan kerajaan maritim yang ditopang oleh pelayaran. Lanjut ke kehidupan sosial budaya. Nah, untuk kehidupan sosial budayanya di Kesultanan Mataram ini muncul tuan tanah. Kenapa muncul tuan tanah? Karena pejabat pemerintah itu diberi longguh atau tanah garapan. Kemudian juga muncul kebudayaan kejawen. Nah, kebudayaan kejawen ini merupakan akulturasi antara budaya asli Hindu, Buddha, dan juga Islam. Jadi memang lengkap di situ ya. Kemudian selanjutnya ada Grebeg Syawal. Nah, Grebeg Syawal ini dilaksanakan pada bulan Mulud. Oke. Hai, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kerajaan Islam di Nusantara. Yang kerajaan keenamnya yaitu adalah Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini pada awalnya merupakan wilayah dari Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu Buddha. Nah, kemudian Kesultanan Demak itu mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Fathahillah untuk menyerang Sunda Kelapa dan berhasil menguasainya. Menguasai Sunda Kelapa. Kemudian setelah itu pada tahun 1552 Fathahillah resmi menjadi penguasa
Banten, dan saat itu Kesultanan Banten tetap berada di bawah Kesultanan Demak. Oke, selanjutnya kita masuk ke letak kerajaan. Nah, Kesultanan Demak ini berada di Provinsi Banten dan wilayah kekuasaannya ini mencakup lumayan banyak ya. Kekuasaannya itu mencakup Jawa bagian barat, dan juga menguasai wilayah Lampung. Jadi kan kalau Pulau Jawa ini seperti ini ya. Nah, ini wilayah Pulau Jawa bagian barat, kemudian ini wilayah Lampung gitu. Jadi dia berarti menguasai wilayah Selat Sunda karena di sini Selat Sunda ya. Oke, kita hapus dulu. Yang penting kalian ada bayangan gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kehidupan politik. Nah, kehidupan politik yang pertama yang akan kita bahas adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Bukan Sultan Hasanuddin yang dari Makassar ya, tapi Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi kalian harus bisa bedain. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin ini, Sori merupakan anak dari Fathahillah, dan pada masa kekuasaannya ini Banten memisahkan diri Banten memisahkan diri dari Kerajaan Demak karena saat itu Kesultanan Demak itu sedang terjadi perebutan kekuasaan gitu ya. Kemudian juga menaklukkan wilayah Lampung. Nah, karena sudah bisa menaklukkan wilayah Lampung, ia juga menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda. Menguasai jalur perdagangan yang berada di Selat Sunda. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, karena memang sudah menguasai jalur perdagangan, otomatis banyak dikunjungi oleh para pedagang asing. Nah, kunjungi salah satunya oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, kemudian Venesia, dan yang terakhir adalah dari Persia. Selanjutnya juga merupakan bandar penghasil rempah-rempah. Oke, yang kedua itu adalah pada masa kejayaannya nih, yaitu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama, Banten mencapai puncak kejayaan. Puncak kejayaan, kemudian juga melakukan kerjasama dengan Mogul, kerajaan Mogul, dan juga kerajaan yang berada di
Turki. Oke, karena nggak cukup. Oh ya, Sultan Ageng ini juga sangat anti terhadap VOC ya. Ini harus digarisbawahi karena nanti selanjutnya akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah masa pemerintahannya Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini, harusnya pakai yang warna biru ya. Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini merupakan anak dari Sultan Ageng. Anak Sultan Ageng, karena pada masa pemerintahan ayahnya itu sangat tidak mau bekerja sama dengan VOC, sementara Sultan Haji ini dia mau bekerja sama dengan VOC. Ya sama. Akhirnya Sultan Haji ini didukung oleh VOC untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Kekuasaan akhirnya Banten dipimpin oleh Sultan Haji. Oke, kemudian kita masuk ke kehidupan ekonominya nih. Kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonominya ditopang oleh yang pertama pasti perdagangan. Selanjutnya juga ada pelayaran dan juga dia melakukan ekspor lada ya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kehidupan sosial budaya. Nah, untuk kehidupan sosial budayanya, Kesultanan Banten merupakan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian kehidupannya ini berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Nah, di awal kan tadi di sebelah sini nih kakak jelaskan bahwa awalnya merupakan wilayah dari kerajaan Pajajaran. Nah, ketika sudah masuk ke kepemimpinan Fatahillah, itu ada satu suku yang awalnya merupakan suku asli yang mendiami Pulau Banten dan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran, yaitu suku Baduy. Nah, karena dia terdesak, akhirnya kita tulis dulu, ini merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran dan mereka ini menganut Pasundan Kawitan. Nah, karena mereka terdesak, akhirnya mereka kan menolak nih ajaran yang baru gitu. Salah satunya adalah ajaran Islam. Akhirnya mereka itu berada di daerah Banten pedalaman. Halo, kita lanjutkan pembahasannya ya. Selanjutnya yaitu adalah kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, yang pertama kita bahas adalah letaknya nih. Nah, kerajaan ini sebetulnya terletak di wilayah Pulau Halmahera di Maluku Utara. Untuk wilayah kekuasaannya,
kerajaan Tidore. Ini wilayah Maluku. Maluku Timur dan pantai-pantai Irian atau Papua. Pantai-pantai Irian Kemudian untuk Ternate, dia menguasai wilayah Maluku, kemudian Gorontalo, kemudian di wilayah Sulawesi, kayaknya nggak akan cukup nih. Oke, ada di wilayah Maluku, kemudian Gorontalo, kemudian wilayah Sulawesi, tepatnya itu di wilayah Banggai, kemudian Flores, lalu ada Mindanao. Selanjutnya kita bahas adalah kehidupan politiknya ya. Nah, awalnya kerajaan Kesultanan Ternate dan Tidore ini berjalan dengan damai gitu, mereka saling berdampingan. Namun ketika kedatangan bangsa Barat terjadi persekutuan nih di antara keduanya, di mana Portugis ini bersekutu dengan Ternate melawan Spanyol dan juga yang bersekutu dengan Tidore. Jadi mereka adu domba gitu ya. Nah, kemudian karena ada konfliknya terus berlanjut, pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa antara Portugis dengan Spanyol. Isinya Portugis ini menguasai wilayah Filipina, sementara harusnya Spanyol yang ke Filipina ya. Spanyol menguasai wilayah Filipina dan Portugis ini tetap diam di Maluku. Kemudian karena Portugis sudah berada di Maluku, dia mendirikan benteng pertahanan nih, yaitu adalah benteng yang terkenal, yaitu benteng Sao Paulo. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang masa kejayaan, untuk Ternate ini pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, kemudian Tidore itu pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Nah, untuk Ternate sendiri itu memimpin Uli 5 atau persekutuan 5 saudara, dan Tidore ini memimpin Uli Siwa atau persekutuan 9 bersaudara. Oke, kita lanjut ke kehidupan ekonomi ya. Ekonomi. Nah,
Maluku ini sejak awal kedatangan bangsa Barat memang sangat diincar oleh beberapa bangsa Barat saat itu ya, karena memang dia ini penghasil rempah-rempah sehingga kehidupan ekonominya ditopang oleh perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kemudian lada. Nah, sehingga tidak aneh ketika Maluku itu dijuluki sebagai pulau penghasil rempah-rempah atau The Spice Island. Oke, selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budaya ini pada masa kesultanan, kita akan bahas seperti ya, pada masa kesultanan Portugis dan Spanyol, kemudian yang ketiga adalah pada masa Belanda. Nah, dalam ketiga masa ini mereka menganut agama yang berbeda-beda. Ketika masa kesultanan menganut agama Islam, kemudian pada masa Portugis dan Spanyol, tapi lebih banyak ke Portugisnya ya, mereka ini beragama Katolik, terutama untuk wilayah Halmahera, Ternate, dan Ambon. Kemudian pada masa Belanda ini Protestan. Ya, kita tulis di sini ya. Untuk Katolik itu ada di Halmahera, kemudian Ternate, dan Ambon. Hai, kita lanjutkan pembahasan materi ya. Kali ini kerajaan yang akan kita bahas yaitu adalah kerajaan Goa Talo. Nah, kerajaan Goa Talo ini, kita mulai dari letaknya dulu ya. Letak. Nah, kerajaan Goa Talo ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, kita masuk ke kehidupan politik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Raja Alauddin. Nah, pada masa pemerintahan Raja Alauddin, ini merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam. Raja pertama yang beragama Islam. Kemudian pada masa pemerintahannya, ia mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa kejayaannya nih, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, di sini mencapai puncak kejayaan
Kemudian berhasil menguasai jalur perdagangan yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini terjadi sebuah perjanjian yang cukup penting, yaitu adalah Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 antara VOC dan juga Kesultanan Makassar atau Gorontalo. Nah, kemudian isi perjanjian ini itu sangat merugikan pihak Makassar, sangat merugikan pihak Makassar. Nah, jadi Kesultanan Makassar ini atau Sultan Hasanuddin ini berkonflik dengan Kesultanan Bone, yang kemudian Kesultanan Bone ini dibantu oleh VOC. Akhirnya perjanjiannya itu antara VOC dan Makassar, gitu ya. Salah satu isi perjanjiannya ini menyatakan bahwa VOC boleh untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah Makassar. Oke, selanjutnya itu adalah pada masa pemerintahan Sultan Amir Hamzah. Amir Hamzah. Nah, Sultan Amir Hamzah ini merupakan anak dari Sultan Hasanuddin. Anak dari Sultan Hasanuddin, dan dia ini melanjutkan perjuangan ayahnya, namun pada masa pemerintahannya perlawanan dari VOC ini kuat yang mengakibatkan Kesultanan Makassar berhasil dikuasai oleh VOC. Nah, disitulah mulai keruntuhan dari Kesultanan Makassar ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kehidupan ekonomi. Nah, kan di sini pada masa Raja Alauddin memang dia mengembangkan pelayaran dan perdagangan, otomatis kehidupan ekonominya ditopang oleh perdagangan. Nah, dalam bidang perdagangan ini bahkan mereka itu mempunyai hukum dagang sendiri. Yang mengatur tentang proses perdagangan di wilayah Makassar. Kemudian pelayaran ini juga berkembang. Kenapa? Karena saat itu Malaka bertepatan dengan Malaka yang dikuasai oleh Portugis, menyebabkan para pedagang asing pindah ke wilayah pelabuhan Makassar. Nah, kemudian kita masuk ke kehidupan sosial budaya. Nah, pada kerajaan Makassar ini atau kerajaan Gorontalo, mereka memiliki hukum pangadakang
Nah, hukum ini mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, adat dan budaya gitu ya. Lalu juga terdapat 3 penamaan di masyarakat ya. Yang pertama ada Tomaradeka, ini untuk golongan masyarakat menengah. Kemudian anak karung, ini untuk golongan atau karaeng, karaeng, ini untuk golongan atas. Kemudian yang ketiga ada ata, ini untuk golongan bawah.